Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, sore. Perkenalkan, saya Maulana Hafid dari program studi psikologi. Saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai pengalaman kesepian dan strategi coping pada mahasiswa perantauan di era digital. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami pengalaman mahasiswa perantauan terkait kesepian, penggunaan handphone, serta strategi coping yang digunakan dalam menghadapi kesepian tersebut. Wawancara ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian, tidak ada jawaban benar atau salah, sehingga saya berharap saudari dapat menceritakan pengalaman secara terbuka dan nyaman. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 40 sampai 60 menit. Seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Saudari bebas untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu ataupun menghentikan wawancara kapan saja apabila merasa tidak nyaman. Dengan izin saudari, wawancara ini akan direkam agar penelitian ini tidak kehilangan informasi penting selama proses penelitian. Apakah saudari bersedia jika wawancara ini direkam? Bersedia. Baik. Sebelumnya dengan siapa? Nama saya Neng Ilmi Ayati Fatihah, Dari prodi apa? psikologi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dari rumah naik apa ke sini? Naik motor. Oke, untuk ketersediaan direkam tidak apa-apa kan ya? Tidak apa. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaannya Kak Ilmi. Saya panggilnya Kak Ilmi atau siapa nih? Ilmi aja. Kak, oke, Ilmi, baik Ilmi. Oke, boleh pertanyaan pertama di sini bisa diceritakan bagaimana kehidupan Anda sejak menjadi mahasiswa perantauan di Universitas Bina Bangsa, Kak Ilmi? Semenjak saya menjadi Iya, nggak apa-apa. mahasiswa Uniba, Bina Bangsa, Heeh. saya merasa sangat sangat sibuk gitu loh di hidup saya. Oh, Walaupun jauh dari orang tua ya. gitu loh. Terus keseharian saya ya kuliah, pulang. Kalau kalau saya gabut ya saya main sama teman keluar gitu. Oke. Bagaimana pengalaman Ilmi saat pertama kali merantau dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Sebenarnya kalau pengalaman awal ngerantau tuh biasa aja ya karena udah Heeh. terbiasa jauh dari orang tua karena Heeh. dulunya juga sempat pondok. Tapi kalau Hmm. adaptasi mungkin emang agak susah. Jadi Hmm. di semester 2 tuh baru bergabung sama yang lain gitu. Oke. Perubahannya nih tentang atau hal yang paling berkesan apa yang Anda rasakan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa perantauan? Punya temen sih, punya teman orang punya temen dari berbagai daerah gitu. Dari berbagai Iya, daerah. Em, Terkait berbagai daerah itu biasanya nyambung komunikasinya nyambung atau tidak? Maksudnya dalam perihal bisa saling berkomunikasi langsung deket hmm, atau tidak? mungkin kalau komunikasi kita cuma pakai bahasa Indonesia aja ya, jadi Eh, nyambung-nyambung aja. Paling kita kayak nanya dari ini bahasanya apa ya, dari bahasa daerah kamu gitu loh. Oke. Ya, Eh, Ilmi, apakah Anda pernah merasa sendiri atau merasa tidak memiliki seseorang yang benar-benar dekat selama merantau? pernah. Bisa diceritakan? Waktu waktu pas lagi ada masalah gitu loh, terus kayak ke orang tua juga jauh gitu ya, terus Eh, ke temen juga temen punya kesibukan gitu. Tapi kadang juga kalau lagi ada masalah ada sih teman. Tapi Oke. paling kerasa itu pas after break up. Oke. Itu kapan tuh? Atau dalam situasi seperti apa biasanya perasaan tersebut muncul? Malam. Malam. Mm-mm. Jadi merasa tersendiri gitu ya, Iya. merasa Mm-mm. loneliness Iya. gitu ya. Oke, apa yang Anda rasakan dan pikirkan ketika mengalami perasaan tersebut? Sedih. Sedih. Iya. Selain sedih, apa merasa gimana gitu? Kesepian sendiri, kayak ngerasa ngerasa Gak punya temen? gak punya teman, ngerasa kayaknya mereka nggak peduli deh Oh, oke, sama saya gitu loh. oke, oke. Bagaimana perasaan Anda ketika berada jauh dari keluarga atau orang terdekat?
Sebenarnya sedih, Hmm. tapi karena orang tua saya juga ya udah aja gitu loh. Oh, Kayak ya udah apa cerita juga jarang, oh, hampir gak pernah bahkan. Jadi hmm, kayak mungkin biasa aja, tapi justru bukan ke orang tua sih, kayak kalau misalkan ke teman tuh pasti ngerasa sendiri gitu. hmm. Oke, siapa yang paling Anda rindukan selama merantau? Mama. Oh, oke. Mengapa kamu merindukan sosok seorang ibu atau mama? Apakah memiliki kedekatan khusus? Kedekatan khusus sih enggak, tapi kayak karena yang sering transfer beliau. Oke, jadi merasa tersupport Iya, gitu ya, merasa ada iya, gitu. Eh, walaupun didukung hanya dengan materi. oh, oke. Tapi ketika ketika Ilmi menelpon Mama, bagaimana tuh perasaannya? Apakah merasa wah udah cukup atau masih belum? Tenang sih, sedikit tenang. Oke, merasa terobati ya. Iya, merasa terobat. Oke, bagaimana cara Anda menjaga hubungan atau mengatasi rasa rindu terhadap keluarga maupun orang terdekat? Telepon, dengan Telepon ya, telepon, video call. video call. Apakah eh, Neng Ilmi ini bisa nggak langsung, bukan bisa ya, lebih tepatnya selain telepon, seperti berkunjung kah ketika libur atau bagaimana? Berkunjung, enggak sih, jarang karena jauh juga jadi capek ya, harus balik Oke, laginya, tapi lebih ke video call. video call gitu. Oke, selain video call itu dengan cara chatting Iya, mungkin bisa. chatting. Oke. Oke. Dalam situasi seperti apa nih rasa kesepiannya biasanya muncul? Dalam situasi saat sendiri. Saat sendiri, kalau misalnya ngerjain tugas sendiri bagaimana? Enggak, itu lebih fokus sih Lebih kalau fokus. Kayak saat-saat malam gitu ya. ya Eh, saat malam. biasanya saat mau tidur, biasanya tidur Bener. bareng keluarga Iya. gitu. Oke. Pada waktu atau kondisi seperti apa rasa kesepian biasanya muncul? Itu waktu saat sendiri gitu ya, saat Hmm, mau tidur. ya betul. Oke. Bagaimana pengaruh rasa kesepian tersebut terhadap perasaan maupun aktivitas sehari-hari Anda nih? Kesepian ya, sangat Iya. berpengaruh sih. Kayak lebih ke sedih aja, kayak ngelakuin apanya tuh kayak ngerasa kayaknya mereka pada nggak peduli deh sama gua gitu loh. Oke. Terus kayak ngeganggu, ngehambat, gak semangat, jadi nggak semangat, jadi sedih, jadi mikir, overthinking kemana-mana, padahal mah belum tentu kayak gitu. Padahal mereka juga pasti punya kesibukan. Oke. Tapi merasa adanya kehilangan motivasi tidak ketika mengalami kesepian atau merasa kayak kurang didukung atau gimana? Hmm, iya sih, iya, Merasa ngerasa kehilangan kurang kehilangan motivasi dan kayak motivasi. jalanin hari-harinya jadi kayak ngerasa berat gitu ya? Iya, betul. Oke. Bagaimana hubungan Anda dengan teman, lingkungan kampus, atau orang-orang sekitar selama merantau? Lumayan baik sih. Lumayan baik Iya, ya? lumayan baik. Oke. Jadi teman-teman support juga gitu? Support. Oke, bagaimana proses Anda membangun dan menyesuaikan diri dalam hubungan dengan teman maupun lingkungan baru selama merantau? Saya menyesuaikan diri, kayak mungkin ngikutin mereka ya, Hmm, kayak apa gimana ya? Menyesuaikannya tuh ya saya menyesuaikan sama mereka, lingkungan mereka gitu loh. oke, jadi ikut-ikutan aja nih Ikut-ikutan teman. aja. Biar sesuai dengan adaptasi Ya, lingkungannya ya. betul. Apakah Anda memiliki teman atau orang yang dekat dengan Anda selama merantau? Ada, Bagaimana koneksi hubungan tersebut biasanya? cukup baik, Cukup baik. cukup baik. Apakah itu akan memenuhi rasa kesepian Anda? Sementara ya, sementara. Sementara, sementara gitu. Oke. Apakah Anda merasa memiliki lingkungan sosial yang mendukung selama menjadi mahasiswa perantauan? Lingkungan sosial ada. Mendukung, mensupport, apakah mendukung atau tidak hubungan tersebut? Lingkungan di Neng Ilmi Oh, ini. tidak sih, tidak ada. Paling cuma temen doang gitu. Maksudnya mendukung kayak misalnya nih belajarnya bareng gitu, kayak Oh, oke, merasa oke. terobati nih rasa kesepiannya atau makan-makan bareng gitu.
belajar bareng sih, nugas bareng. Jadi sedikit terobati Iya, ya terobati. dengan cara komunikasi dengan nongki-nongki di kafe gitu. Oke. Dukungan seperti apa yang Anda rasakan dan siapa yang paling sering memberikan dukungan tersebut di lingkungan tersebut? Kayak nggak ada yang paling sih, kayak Yang paling sedikit deket lah gitu. sedikit deket. Temen ya? Iya teman. Belum ada gitu ya. Nggak ada sih. Belum ada. Jadi walaupun banyaknya temen, kamu masih merasa kesepian dan merasa belum ada yang cocok untuk mengobati rasa kesepian tersebut. Iya. Oke. Bagaimana pengaruh lingkungan sosial di sekitar Anda terhadap perasaan kesepian yang pernah Anda alami? Pengaruh sosial. Ya, pengaruh lingkungan sosial di sekitar Anda terhadap perasaan kesepian, pengaruhnya. Maksudnya pengaruh bagaimana nih ketika kamu mengalami kesepian, nah pengaruh lingkungan sosialnya itu apakah berdampak atau tidak nih mengurangi rasa kesepian tersebut? Ketika kamu nongki-nongki sama teman atau bagaimana gitu? Iya, berpengaruh. Berpengaruh. Iya, Sementara tapi ya, nggak sebanyak yang itu ya gitu. Jadi sedikit merasa terobati, tapi malamnya muncul lagi rasa kesepian tersebut gitu. Oke. Bagaimana peran penggunaan handphone dalam kehidupan sehari-hari Anda selama merantau? Sangat berpengaruh. Oke, seperti apa itu? Kayak dia tuh nemenin gitu loh, yang nemenin kayak Tiap hari ya? 24/7. Oh gitu. Jadi semua aktivitas di handphone gitu. Iya, betul. Kalau misalnya kamu nggak megang handphone sehari, bagaimana Gak perasaan? bisa. Gak bisa ya? Malah justru makin Tertekan terus pikirannya makin kemana-mana. Oke, merasa kesepian gitu ya. Seberapa penting handphone bagi Anda? Untuk kegiatan apa aja biasanya handphone digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting. Contohnya menemani saya kalau nggak bisa tidur, scroll sampai ketiduran, terus ngebangunin alarm. Oke, itu jadi pengingat gitu ya, pengganti orang yang itu ya. Jadi itu peran penting banget gitu buat di sosial dan kehidupan kamu gitu. Apakah kamu bermain game untuk mengurangi rasa kesepian atau mendengarkan musik? Mendengarkan musik. Itu yang mungkin bisa mengobati sedikit gitu ya. Iya. Oke, bagaimana perasaan Anda ketika tidak dapat menggunakan atau mengasah handphone dalam waktu yang cukup lama? Sebentar-bentar gitu, misalnya kamu HP-nya lagi rusak gitu, itu gimana perasaan kamu? Sedih Sedih kayak aja? gabut, terus kayak bingung mau ngapain, mau gimana, karena kan ini juga kan kunci komunikasi ya, jadi susah juga kalau misalkan emang even kalau mau ngajak temen, HP-nya rusak, gak bisa komunikasi. Jadi HP itu menurut kamu itu adalah suatu bagian penting di dalam hidup kamu. Betul. Jadi kalau nggak ada HP, kamu merasa galau, kesepian. Iya. Jadi HP ini juga sekaligus bisa jadi teman kamu gitu. Iya. Oke. Sedih ya. Oke, baik. Ketika merasa kesepian, apa yang biasanya Anda lakukan melalui handphone atau media sosial? Nonton. Iya. Nonton sambil dengerin musik gitu ya. Itu yang scroll. Oke. Scroll TikTok. Itu yang membuat diri kamu menjadi jauh lebih baik gitu. Iya, itu sih. Dibandingkan kamu komunikasi dengan teman-teman. Iya. Lebih baik mana nih? Di komunikasi teman-teman atau bermain handphone? Bermain handphone. Karena kan teman-teman juga punya dunianya masing-masing. Saya juga nggak bisa ngeganggu mereka setiap saya kesepian gitu. Jadi menurut kamu itu handphone itu lebih mengerti terkait diri kamu? Ya. Oke. Mengapa Anda memilih aktivitas tersebut dan bagaimana perasaan Anda setelah melakukannya? Kenapa saya milihnya, karena gak ada lagi gitu loh yang harus dilakuin. Paling kalau misalkan emang gak pusing nih udah main handphone, paling lari, kalau enggak olahraga, entah apapun itu, keluar. Intinya keluar kosan aja lah, walaupun sendiri ya keluar. Oke, berarti itu yang selalu ada gitu yang menemani. Oke, menurut Anda, apakah penggunaan handphone atau media sosial membantu mengurangi rasa kesepian atau justru pernah membuat Anda merasa lebih kesepian? Justru malah sedikit membantu. Bukan sedikit, sangat membantu saya pas kesepian gitu.
Oke, jadi kamu nggak bisa tuh ya ditinggal sehari Nggak ditinggal bisa, sehari dari handphone itu nggak ya? bisa. Oke, Bahkan kalau dicas juga saya tetap mainin gitu. oke, oke. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk menghadapi atau mengurangi rasa kesepian selama merantau? Eh, apa yang saya lakukan? Apa yang biasanya dilakukan untuk menghadapi atau mengurangi rasa kesepian selama merantau? Itu sih paling Bermain HP, bermain HP, mendengerin musik, oke. lari. Lari juga Iya, gitu. Komunikasi dengan kawan gimana? komunikasi dengan kawan paling cuman kalau mereka apa free. Oh, oke. Mengapa Anda memilih cara atau aktivitas tersebut untuk menghadapi rasa kesepian? Karena gak ada lagi. Gak ada lagi ya? Kayak iya, karena nggak tahu lagi mau ngapain. Mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan. Oke. Bagaimana pengaruh cara tersebut terhadap perasaan Anda dan apakah cara itu selalu berhasil membantu mengurangi rasa kesepian Anda? Iya, sangat membantu. Oke. Apakah ada seseorang atau sesuatu yang membantu Anda menghadapi kesepian selama merantau? Tidak ada, Oh, tidak ada. tidak Baik. ada Mengapa? Oke. Baik. Mengapa tidak ada? seseorang kan. Eh, Jadi berarti dalam satu circle pertemanan atau dalam satu pertemanan di kampus tidak ada satu orang pun yang membantu kamu gitu di Tidak. dalam. Jadi kamu hanya terfokus di satu HP aja gitu yang bisa membantu kamu mengurangi rasa kesepian. Mungkin eh, mungkin kalau lagi ngerasa kesepian banget ya, Eh, saya bukan ke temen sih, tapi ke rumah tante gitu. oh, ke rumah saudara gitu, Saudara. komunikasi ya. Oke. Walaupun ujung-ujungnya di rumah saudara punnya sendiri gitu loh, Oh, tapi kan ada orang gitu loh. untuk bisa menuai curhat atau Iya, gimana gitu. Oke. Mengapa hal atau orang tersebut bisa penting bagi Anda nih, penting bagi Anda sebagai tante dan bentuk dukungan seperti apa yang biasanya diberikan dari tante kamu atau bagaimana? mendengarkan curhat, terus Oh, ngasih masukan, terus nyambung gitu loh pola pikirnya, nggak selalu membantah kan. Kalau orang tua biasanya apa yang kita ceritakan hmm, mereka ngebantah, tapi kalau beliau sem- ini tante saya itu enggak, tapi malah mendengarkan, terus saling curhat, saling ngasih masukan. Oke, menurut Anda nih, Ilmi, apakah Anda lebih nyaman menghadapi kesepian itu secara sendiri atau bersama orang lain? Tergantung situasi. Kalau lagi pengen emang lagi kesepian, pengen ngedengerin musik, kalau main HP ya saya ngelakuin itu. Tapi lebih sering sama apa harus ada temen sih. Lebih nyaman sama orang Lebih lain gitu, iya, sama tante kamu iya, contohnya, dibandingin sama HP, iya, lebih nyaman gitu. iya lebih nyaman. Oke. Apakah cara Anda menghadapi kesepian berubah sejak awal merantau hingga sekarang? Enggak, dari Eh, dulu Berarti nggak ada perubahan enggak gitu. ada. Oke, oke. Menurut Kenapa tidak ada perubahan ini? Karena kalau selama Hmm? merantau itu, Hmm? karena kalau selama merantau itu kan eh, cuman ada HP ya. Jadi ya udah kayak gitu aja Oke. fokusnya. Apa perbedaan yang paling Anda rasakan dalam cara menghadapi kesepian antara awal merantau saat ini serta faktor apa yang mempengaruhi perubahan tersebut? Gimana Kak? Apa perbedaan yang paling Anda rasakan dalam cara menghadapi kesepian antara awal merantau dan saat ini, serta faktor apa yang mempengaruhi perubahan tersebut? Nggak ada perubahannya sih, sama aja. Sama aja gitu, Iya, flat. flat. Oke. Pelajaran atau pengalaman apa yang Anda peroleh dari proses menghadapi kesepian selama merantau? Lebih ke kayaknya harus ngertiin orang lain gitu. Gitu. Karena nggak selamanya mereka tuh ada buat kita. Dan Oke. kita dan saya juga belajar kayak sadar diri gitu loh, Oh. nggak semuanya sama orang lain. Jadi pikiran kamu mengatakan kamu harus bisa menghadapi dirimu Iya. sendiri, harus bisa menghadapi itu sendiri gitu. Gitu ya. Oke, baik, baik saudari. Pertanyaan utama saya sudah selesai. Sebelum kita akhiri nih, Neng Ilmi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tertutup. Oke.
Jika melihat perjalanan Anda sejak awal merantau hingga sekarang, bagaimana perubahan yang Anda rasakan dalam menghadapi kesepian? Perubahan saya. Melihat perjalanan Anda nih sejak awal merantau hingga sekarang. Nah, bagaimana perubahan yang Anda rasakan nih? Apakah jauh lebih baik bisa mengcoping kesepian kamu atau bagaimana? Atau sama aja? Oh, jauh lebih baik sih. Jadi bisa beradaptasi ya gitu. Bisa Rasa sedihnya sama aja nggak? sama. Sama aja aja. gitu. Cuman sekarang mah bisa sudah Iya, jauh lebih mengerti gitu ya. jauh lebih mengerti. Jauh lebih dewasa dengan hal itu. Iya. Oke. Apakah pengalaman menghadapi kesepian selama merantau memberikan perubahan tertentu dalam diri atau kehidupan Anda? Jika iya, bagaimana? Enggak. Enggak. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin saudari sampaikan terkait pengalaman kesepian selama merantau yang belum sempat dibahas? Cukup sih. Cukup. Oke, baik. Neng Ilmi, terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan saudari dalam mengikuti wawancara ini. Semua informasi yang saudari sampaikan sangat berarti bagi penelitian ini dan akan dijaga kerahasiaannya. Apabila di kemudian hari diperlukan informasi tambahan, apakah saya boleh menghubungi Neng Ilmi? Boleh. Terima kasih Neng Ilmi, saya Hafid dari Psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.